Selamat malam Dewan Juri yang terhormat dan para sivitas akademisi. Perkenalkan, saya Stefanus Halim dari SMA Stomo 2 Medan. Dalam perdebatan hari ini dengan tema mosi yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pertama-tama, Dewan Juri yang terhormat, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut atau kekayaan laut secara berkelanjutan. Dan yang kedua, tentang maritim. Maritim itu adalah hal yang berkenaan dengan laut. Ya, dia merujuk kepada suatu negara yang memiliki kekuatan dan potensi utama yang berbasis di laut. Di mana dalam situasi ini, berarti suatu negara itu hanya memanfaatkan sumber daya dan bergantung pada kekuatan ekonomi yang ada di perlautan. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menyetujui tema mosi perdebatan pada hari ini dikarenakan kami tidak menyetujui adanya penggunaan sistem strategi ekonomi biru. Status quo pada saat ini, yaitu Indonesia terdiri dari wilayah yang begitu luas, di mana wilayah perairan di Indonesia itu berkisar kurang lebih sekitar 76% atau 2/3 dari total luas wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena mempunyai potensi dari kelautan yang sangat besar dan mempunyai garis panjang pantai yang mendukung potensi pariwisata bahari. Tetapi pemanfaatan itu tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Oleh sebab itu, sekitar pada tahun 2012, Indonesia memperkenalkan suatu konsep yang dinamakan dengan konsep ekonomi biru, di mana konsep itu diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan melestarikan laut serta sekitarnya. Sebelum memasuki argumen kami yang pertama, kami ingin menjustifikasi mengapa mosi ini dapat dibenarkan. Mengapa sistem ekonomi biru tidak tepat untuk kita terapkan di Indonesia? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip perekonomian, yaitu secara kekeluargaan sebagai landasan utama dalam sistem perekonomiannya, di mana hal ini tercantum pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa ekonomi kekeluargaan secara jelas mengatakan bahwa seluruh anggota harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan pernyataan yang baru saya katakan tadi, ini sungguh sudah berlawanan dengan prinsip ekonomi biru. Beban pembuktian kami yang pertama, bahwa kita mengetahui bahwa prinsip ekonomi biru terlalu berpatokan pada ekonomi kelautan, di mana ini dianggap tidak efektif jika dijadikan landasan utama dalam sistem perekonomian Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mari kita masuk ke dalam argumentasi pertama dari tim kami. Kita sungguh dengan jelas mengetahui bahwa negara kita Indonesia memiliki potensi ekonomi yang beragam, tidak hanya di kelautan saja, tetapi ada di sektor yang lain seperti pertanian, pertambangan, industri, ekonomi kreatif, ekowisata, dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, patut kita sadari bahwa pemasukan dana kas untuk Indonesia yang terbesar bukanlah berasal dari sektor perikanan, melainkan dari pajak. Lagi pula jika kita perhitungkan secara sesama, apabila total dari sektor ini seperti pertanian, pertambangan, ekowisata, jika keuntungan ini diakumulasikan, lebih bisa memberi dampak yang lebih besar seperti pemasukan kas yang lebih besar kepada Indonesia dibandingkan dengan sektor perikanan saja. Lalu, jika kita fokus kepada semua sektor, otomatis sektor ini bisa memberikan dampak yang lebih besar seperti penambahan lapangan pekerjaan untuk Indonesia, dibandingkan jika hanya kita bergantung pada sistem perikanan saja. Lalu sistem ekonomi biru juga hanya dapat dikelola oleh sebagian kecil masyarakat dan tidak dapat dikelola bersama. Oleh sebab itu, sepatutnya sistem ekonomi biru tidak dapat kita gunakan. Bagaimana dalam kondisi terburuk jika Indonesia terlalu berpatokan dengan kekayaan dari perikanan atau menerapkan prinsip ekonomi biru? Itu bisa menyebabkan kita mempunyai rasa ketergantungan yang tinggi dan bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri. Lalu hal ini juga bisa memperlebar kesenjangan sosial.
Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita menolak menerapkan strategi ekonomi biru sesuai dengan topik musi hari ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, mari kita masuk ke dalam argumentasi kedua, bahwa masih banyak subsektor perekonomian di Indonesia yang mempunyai potensi yang tinggi dan yang harusnya kita bisa realisasikan lebih besar, seperti pertambangan, pertanian, ataupun kerajinan. Mari kita ambil contoh kasus yang pertama. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara pengimpor terbesar jagung dan beras. Padahal kita mengetahui bahwa makanan pokok di negara kita adalah beras, dan terkadang juga jagung bisa menjadi makanan pengganti. Kita mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang subur. Daripada kita terlalu sering bergantung dengan negara lain, apalagi hanya bergantung pada sektor perikanan, lebih baik kita merealisasikan potensi yang ada di dalam sektor pertanian yang bisa memenuhi banyak kebutuhan pokok manusia. Lalu kita ambil contoh kedua. Dalam sektor kerajinan, Indonesia termasuk negara pengimpor produk tekstil terbesar seperti baju. Padahal kita mengetahui banyak sekali UMKM di masyarakat yang mulai menghasilkan produk pakaian yang tidak kalah hebatnya dengan buatan luar negeri. Lalu saat ini juga Indonesia termasuk menjadi negara terbesar pengekspor nikel. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, dapat kita simpulkan bahwa jika penerapan ekonomi biru ini tidak efisien kita terapkan, apalagi ini bisa menyebabkan kerugian-kerugian bagi Indonesia seperti ketergantungan terhadap negara lain, apalagi pada saat ini kondisi politik global dalam situasi yang tidak baik. Terima kasih.